wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Sakila Ciptono dengan NIM 24020466072 dari kelas Hubungan Internasional B. Pendapat saya terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan global seperti perang tarif internasional, resiko resesi, dan fluktuasi harga komoditas. Namun, pemerintah telah berupaya menjaga kestabilan dengan cara diversifikasi mitra dagang dan hilirisasi industri yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Berdasarkan sumber terbaru, ini beberapa contoh kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang stabil, di mana Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi meskipun sedang menghadapi tantangan global. Sektor industri seperti pengolahan, pertanian, dan jasa tetap menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi tetap menjadi perhatian utama, di mana kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga kestabilan harga melalui kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, ada diversifikasi mitra dagang dan hilirisasi industri. Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan hilirisasi industri dan memperluas kerjasama perdagangan dengan berbagai negara. Yang keempat, ada risiko resesi global dan dampaknya. Meskipun saat ini banyak negara yang menghadapi risiko resesi akibat terjadinya perang tarif dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap berada dalam posisi yang relatif aman dengan probabilitas resesi kurang dari 5%. Lalu yang terakhir ini adanya penurunan impor barang konsumsi, di mana dalam data menunjukkan bahwa impor barang konsumsi mengalami penurunan yang signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran, yang dapat diartikan sebagai indikasi kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja. Namun perlu diperhatikan juga adanya tantangan utama, yaitu yang pertama ini adanya deflasi dan daya beli masyarakat, di mana dalam data menunjukkan adanya deflasi tahunan sebesar 0,09% yang jarang terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran, yang dapat diartikan sebagai indikasi bahwa daya beli masyarakat yang sedang melemah. Yang kedua, adanya penurunan impor barang konsumsi, di mana impor barang konsumsi ini turun sebesar 10,61% dibandingkan bulan sebelumnya, yang bisa mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja. Dan yang terakhir ini adanya ketimpangan ekonomi dan inflasi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, ketimpangan ekonomi dan inflasi ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, di sisi lain, investasi dan konsumsi domestik ini tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pemerintah terus-menerus berupaya meningkatkan iklim investasi, mengurangi birokrasi, dan memperkuat infrastruktur agar menjaga momentum pertumbuhan. Yang kemudian secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang besar untuk tetap stabil, tetapi perlu adanya beberapa kebijakan yang lebih kuat agar menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.